Warta, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 15 Juni 2025 jam 9 pagi. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasih selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan kesaksian dari Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT pernikahan, HUT kelahiran, dan berbahagia kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah minggu 8 Juni 2025 jam 9 pagi sebesar Rp3.988.000. Syukur sebesar Rp342.000. Perpuluhan sebesar Rp9.005.000 dan sarana fisik sebesar Rp511.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah minggu 8 Juni 2025 jam 6 sore sebesar Rp7.359.000. Syukur sebesar Rp685.000. Perpuluhan sebesar Rp900.000. Sarana fisik sebesar Rp239.000 dan sada sebesar Rp179.000. 3. Penerimaan kolekta ibadah syukur Pantekosta Senin 9 Juni 2025 jam 9 pagi sebesar Rp1.731.000 dan syukur sebesar Rp235.000. 4. Komisi Penyebaran Injil Klasis Kota Ambon menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah memberikan bantuan lewat amplop sehari berkorban untuk jemaat Wulur Klasis Damer. Tuhan Yesus memberkati. 5. Panitia Amboina Fair Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku daerah Kota Ambon akan melakukan penjualan ketupat sambal kelapa dengan harga sebesar satu porsi Rp20.000 pada hari ini Minggu 15 Juni 2025 setelah ibadah jam 9 pagi bertempat di halaman Gereja Maranatha. Mohon bantuan dan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat. Tuhan Yesus memberkati. 6. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Takaria L. dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga. 7. Majelis jemaat yang bertugas adalah jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih dan Majelis Jemaat GPM Sion. 8. Pembacaan Alkitab terjemahan baru 2 dari Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ke-13. 9. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini duet Yone dan Galilea. Paduan suara TK Roy Children Choir. 10. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian PKJ nomor 6 bait 1 dan 2. 11. Lagu untuk jabat tangan nyanyian PKJ nomor 185. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 15 Juni 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A.
Likumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Bapak dan Ibu saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berkebaktian. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Demikianlah kita bermazmur bagi Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita.
Ya Tuhan penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Kami memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Yesus, Anak Tunggal Allah, ya Kristus, Anak Domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami.
Jemaat kekasih Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, Keluaran 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Keluaran 23 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 yang demikian bunyinya. Peraturan tentang hak-hak manusia dan sabat. Jangan menyebarkan kabar bohong. Jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas. Jangan engkau ikut-ikutan orang banyak berbuat jahat. Apabila memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, jangan ikut-ikutan orang banyak membelokkan hukum. Janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau menemukan lembu musuhmu atau keledainya yang tersesat, segeralah kembalikan binatang itu kepadanya. Apabila engkau melihat keledai orang yang membenci rebah tertindis bebannya, janganlah engkau enggan menolongnya. Bersama dengan pemiliknya, engkau harus melepaskan bebannya. Jangan memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Menjauhlah dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab pelaku kejahatan seperti itu tidak akan kubenarkan. Jangan menerima suap, sebab suap membutakan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Jangan kamu memeras pendatang, kamu sendiri tahu perasaan pendatang, sebab dahulu kamu pun pendatang di tanah Mesir. Selama 6 tahun engkau boleh menabur di tanahmu dan menuai hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 engkau harus membiarkannya dan meninggalkannya, supaya orang miskin di antara bangsamu memperoleh makanan. Apa yang mereka tinggalkan harus dibiarkan untuk dimakan binatang liar. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Selama 6 hari engkau boleh melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 engkau harus berhenti, supaya lembu dan keledaimu beristirahat dan supaya anak budakmu perempuan dan pendatang melepaskan lelah. Kamu harus memperhatikan segala hal yang kufirmankan kepadamu. Janganlah kamu memanggil nama ilah lain, janganlah nama itu terdengar dari mulutmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, puji nama Tuhan, kita ada lagi di pagi Dominggu ini, dan satu percaya saja bahwa semua kita ada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Dan doa untuk kita semua, semoga semua kita hari ini juga menikmati sehat itu dan tetap menjadi pendoa bagi seisi rumah kita dan bagi orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita untuk terus kita mendoakan dan mempedulikan mereka satu terhadap yang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Keluaran 23
Ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13 adalah bagian daripada perikop pembacaan kita di hari ini. Tetapi 13 ayat ini sebenarnya kita akan belajar dua hal utama dari dalamnya. Dua hal yang sangat penting yang harus kita belajar dari 13 ayat. Seturut Keluaran 23. Bapak dan Ibu, sebelum ketemu belajar lebih jauh daripada Keluaran 23 ini, mungkin semua orang sudah fasih dengan lagu-lagu rohani, misalnya saja nama baik itu lebih berharga daripada harkat kekayaan. Ataupun banyak sekali petuah-petuah yang boleh disampaikan kepada kita di setiap waktu. Ingatan berjalan baik-baik, ingatan bikin baik-baik, ingatan atur langkah itu baik-baik. Ingatan nama baik itu lebih baik daripada hari ini Ale bikin sesuatu yang melukakan Ale punya citra dan nama baik. Jangan seperti itu. Dan oleh karenanya Bapak Ibu, siapapun kita, di mana saja kita berada, apa saja yang kita kerjakan setiap waktu, kita harus menjaga apa yang disebut dengan nama baik kita. Itu sangat penting sekali di dalam perjalanan kita di setiap waktu. Kalau kita mau membaca Keluaran 23 misalnya hari ini. Sebab apa? Keluaran 23 ini pelajaran pertama kita menemukannya dari ayat pertama sampai pada ayat yang ke-9 firman Tuhan kita. Dia di sana berbicara panjang lebar Bapak Ibu Saudara tentang di mana posisi kita dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tentang bagaimana kita harus berdiri dan orang lain juga yang ketika kita berhadapan dengannya, kita harus melihat dia utuh dan kita tidak boleh melihat dia dengan sebelah mata. Pelajaran dari ayat 1 sampai pada ayat yang ke-9 ini Bapak dan Ibu Saudara jangan pernah dilupakan oleh saudara dan saya, saudara dan beta dalam menjalani seluruh tanggung jawab kehidupan kita di setiap waktu. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Pada pelajaran pertama kita, pada 9 ayat ini dia berbicara penuh tentang moral dan etika yang harus dilakukan dan harus dipedomani, harus diingat, harus dijalankan oleh semua kita yang adalah bagian daripada ciptaan Tuhan ini. Bahkan ciptaan yang paling mulia dikatakan demikian bagi kita. Kalau 9 ayat ini dia berisikan tentang moral dan juga tentang etika yang harus diingat. Maka ketika kita membaca ayat yang pertama dia sangat relevan Bapak Ibu Saudara dengan ayatnya yang ke-7 firman Tuhan. Jangan bicara perlintih, jangan mengungkapkan kebohongan dan jangan pernah engkau bersaksi dusta. Kata firman Tuhan bagi kita ayat 1 ayat 7 firman Tuhan ketika kita membacanya hari ini Bapak dan Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Artinya secara moral dia ingin mengatakan kepada kita, kamu harus tahu di mana kamu berdiri. Kamu harus tahu siapakah dirimu. Dan oleh karena itu, kalau kamu sudah mulai dengan mengenal dirimu sendiri, itu berarti bahwa belajarlah untuk tidak membicarakan sesuatu yang sesungguhnya adalah kebohongan belaka. Sesuatu yang sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan setiap waktu. Etikanya tidak demikian. Dan moral kita juga sesungguhnya tidak menuntut kita untuk kemudian membicarakan sesuatu yang bohong. Dan tidak menuntut kita untuk membicarakan sesuatu yang disebut dengan dusta. Tetapi sekarang ini terjadi di mana-mana. Orang tidak melihat dengan mata, orang tidak pegang dengan tangan. Tetapi orang mampu untuk memperkatakan tentang orang lain. Membicarakan tentang hidupnya itu utuh. Dia bisa membeberkan seseorang itu Bapak Ibu Saudara secara mendetail. Di media sosial kurang akang perketong lihat setiap waktu Bapak dan Ibu. Segala sesuatu yang kita lihat itu tidak selamanya adalah sebuah kebenaran. Tetapi segala sesuatu yang setiap waktu kita lihat, yang setiap hari kita tonton Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak terverifikasi dengan secara baik. Jatuhnya adalah perlintih, jatuh adalah berdusta. Ketika kita mendengarnya, ketika kita melihatnya, ketika kita terbawa dengannya,
Dan kemudian kita juga menjadi orang-orang yang meneruskan pesan itu dan bahkan meneruskan cerita itu. Bapak Ibu, cerita yang parlente ini paling sadap didengar. Dan bahkan saking sadap didengar, seringkali orang yang mendengar itu dia tidak mau berakhir. Tetapi orang yang mendengar itu dia akan berlanjut dengan kalimat lalu, terus, lalu, terus, bagaimana tuh? Cuali ulang akang, terus, aduh bagaimana coba Bapak Ibu yang memang akan pas di situ tuh. Tapi karena tinggal didesak dengan kata lalu, terus, bagaimana? Akhirnya sang pembawa cerita ini dia harus mengarang cerita baru. Dia harus tambah bumbu baru. Dia harus opal akan jauh. Putar jauh lagi. Bapak Ibu Saudara, padahal itu sebenarnya tidak terjadi. Mudah-mudahan itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang berada di gereja Maranatha. Kalau ada diam-diam diri saja. Lalu kemudian bilang berdiri sendiri, janganlah jua. Alkitab di hari ini katakan buat kita, jangan jadi orang perlintik, jangan jadi orang berdusta. Hari ini baik untuk diri sendiri, tetapi tidak baik ketika Tuhan melihat dan mendengarkannya. Hari ini mungkin baik untuk beta dan untuk Ale yang dengar, tapi tidak baik untuk dia yang sesungguhnya menjadi topik bagi kita di hari ini. Kasihan le Bapak Ibu Saudara. Orang pun sapanggal dan orang pun sadiki saja. Kau su bikin akam par satu depa panjang. Hari ini kau sudah mencerumuskan orang itu masuk ke dalam sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah dia impikan. Jurang yang dalam sekali yang diakibatkan hanya karena lidah, kata dan mulut yang begitu lincah untuk memperkatakannya. Dan lawan main kita yang sesungguhnya cukup lihai. Karena apa? Hati pun parenta, talingang pun sadap, dan kemudian siap juga untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau kita berbicara tentang 9 ayat ini, tentang moral dan etika Bapak Ibu Saudara, ayat 2, ayat 3, dan bahkan juga pada ayatnya yang ke-6, dia ingin mengatakan yang lain juga bagi kita. Jangan turut arus orang yang bikin dosa. Jangan ikut arus orang yang sesungguhnya melakukan pelanggaran. Jangan ikut arus itu. Jangan. Sebab kalau Ale ikut arus itu, pada akhirnya Ale akan menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dan bahkan terhadap apa yang dilakukan. Oleh sebab itu ayat 3, ayat 7 harus berdiri teguh. Jangan pernah menjadi orang yang berdua muka. Jangan pernah menjadi orang yang pagi sore, siang malam. Pagi bicara lain, malam bicara lain. Hari ini bilang lain, besok bilang lain. Kalau ketong lapar hari ini Bapak Ibu Saudara, ketong samba dia. Kalau ketong lapar, ketong bicara sedap. Tapi kalau ketong kenyang, waya kondios cari lain. Suseng lain, bukan Ale di beta. Dan oleh karena itu ayat 2, ayat 3, ayat 7. Jangan ikut arus itu. Dikatakan dalam firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan beta. Kalau itu adalah sebuah arus kejahatan. Kalau itu adalah sebuah arus yang sesungguhnya membawa kita kepada kebinasaan. Jangan. Sebab ayat ketiga dan pada ayat yang ke-7. Sesungguhnya dia ingin mengingatkan kepada kita. Ale mesti tahu ale pun posisi dan tempat di mana ale duduk dan kemudian ale berdiri. Kalau memang itu orang kurang penghak, katakanlah iya. Kalau memang itu betul, bilang iya itu betul. Sebab sesungguhnya untuk sesuatu yang benar, kita tidak perlu untuk menjadi orang-orang yang mengikuti arus ketidakbenaran. Dan kemudian orang-orang yang sempung apa-apa, sempung nama, yang memiliki keuntungan buat kita ketika kita memandangnya dari kacamata kita. Itu berarti bahwa ale sempaki. Kendati hari ini ale pun batulai, tapi ale tetap salah saja. Sebab ale tidak punya kekuatan. Kurang akang perketongka Bapak Ibu.
Banyak. Di mana-mana tuh banyak. Atau berhadap-hadapan dengannya setiap waktu. Tetapi mungkin juga kita melakukannya di setiap saat. Di mana saja kita berada. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan moral dan etika kita itu dipertanyakan. Mungkin kita akan bertebal muka dengan mengatakan beta sim pasti udah orang. Hari ini beta penggiliran. Beta sim pusing dengan banyak orang. Tapi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa mengatakannya. Tetapi dunia ini dia berputar. Akan ada waktunya kita pun akan menerimanya. Dan kemudian kita pun akan merasakannya. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat yang ke-8, dia mau bilang bertom gini, jangan terima suap. Itu bukan moralnya orang-orang Kristen sebenarnya. Itu bukan etika kita di mana saja kita berada. Itu bukan hak kita. Apalagi kalau kita menerima itu untuk memperkatakan sesuatu yang tidak benar. Apalagi ketika kita menerima itu untuk melegalkan sesuatu yang tidak pantas. Jangan. Beta berjalan yang kurang jua. Tapi kalau untuk makan sesuatu yang bukan beta punya hak dan milik, terima kasih. Sebab beta masih punya anak-anak yang lain. Hari ini sadapar beta, tapi besok dan lusa belum tentu enak untuk beta punya anak-anak dan keturunan. Firman Tuhan mengatakannya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena itu saya perlu yang begitu-begitu. Berkat nih banyak. Datang dari mana saja. Tuhan akan memberikan kepada kita. Tapi bukan dengan jalan pintas. Bukan dengan ketika kita membutuhkan orang datang dan perlu jalan pintas juga. Yang kita harus menegakkan keadilan dan kebenaran di mana saja. Tetapi karena kita membutuhkan ini, atau terima saja. Lalu kemudian yang mestinya berwarna hitam, dia akan berubah menjadi putih. Karena apa? Banyak, bukan sedikit. Itu terjadi di mana-mana. Dan kita tidak perlu berbohong. Sebab setiap hari kita berhadapan-hadapan dengannya. Bapak dan Ibu. Dengan demikian pada pelajaran pertama kita ayat 1 sampai pada ayat yang ke-9. Kita berbicara tentang kejujuran dan integritas pribadi kita. Masing-masing orang mengukurnya. Kita berbicara tentang keberanian moral untuk menegakkan keadilan di mana saja kita berada. Dan kapan saja Tuhan panggil kita untuk melakukannya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sikap kasih. Bahkan juga terhadap orang lain yang tidak senang dan bahkan memusuhi kita. Kita harus tetap berdiri teguh dan menyatakan itu kepada mereka. Firman Tuhan ini jelas bagi kita pada pelajaran pertama. Dan oleh karena itu ketika kita masuk pada ayat 10 sampai pada ayat yang ke-13. Hari ini Bapak Ibu Saudara, dia berisikan tentang perintah Tuhan Allah dalam pengelolaan alam ciptaan ini, tanah ini, selain kita manusia. Dan bahkan juga dia berisikan tentang bagaimana Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk beristirahat. Rehat sebentar dari seluruh tanggung jawab bersama kita di setiap waktu. Tuhan juga terlebih dahulu melakukannya bagi kita. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat 11, ayat 12, saudara-saudara. Dia berisikan tentang makna bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang tidak hanya adil terhadap diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Tetapi keadilan itu juga kita harus berikan kepada alam di sekitar kita. Berketumpul lingkungan sekitar. Berketumpul tanah ini, apalagi ini musim penghujan. Rentan sekali dengan longsor, banjir dan seterusnya. 1 minggu kemarin kita kenyang dengan membicarakannya. Tentang bagaimana kita harus save lingkungan, save alam sekitar kita. Dari laki-laki, perempuan, anak, dan keluarga secara bersama. Hari ini, pada Keluaran 23, ayat yang ke-11, kita juga mendengarkan hal yang sama.
kita juga harus memulai dari diri sendiri, dari lingkungan sendiri. Ingatkan kepada diri kita sendiri, belajar bersih. Itu penting. Kalau mau tanah ini aman, kalau mau sing banjir, mulai dari diri sendiri, belajar bersih. Belajar kasih ingat berdiri. Ini tanpa sampah, ini tanpa umum yang bersih. Bapak Ibu hati sakit. Kalau ketong ada naik oto, ketong ikut dari belakang. Jalan nih dia paling bagus. Bersih dalam kota Ambon. Tapi hari ini oto bagus-bagus. Tapi ada tangan yang keluar buang gelas-gelas aqua kah misalnya. Ada saja. Meski itu 1 atau 2 atau 3 kali ketika kita bertemu. Tidak setiap saat. Tapi kalau ketong bertemu Bapak Ibu Saudara, mangkali ketong hati paling sakit. Atau marah. Jalan bagus-bagus macam begini tapi paling tertutup diri. Bisa buka pintu oto tuh. Bisa buka jendela kaca oto tuh. Lalu kemudian buang begitu. Itu jalan bersih. Bagaimana ketong mau melindungi tanah ini? Kalau kita tidak mengingatkan kepada diri kita sendiri. Untuk memulai menjaga. Mulai dari diri kita. Saya perlu kasih ingat orang lain. Tapi kita harus memulai dari diri kita sendiri. Dan bahkan juga Bapak Ibu Saudara, katong jaga tanah ini, katong jaga hidup ini, katong jaga moral ini, katong jaga etika ini. Tapi katong juga harus jaga ketong pun diri supaya tetap sehat. Firman Tuhan pada ayatnya yang ke-12 tentang bagaimana Bapak Ibu Saudara ketong mengingat hari Sabat. Tentang bagaimana ketong jadi orang-orang yang kemudian beristirahat dari seluruh tanggung jawab pekerjaan kita secara bersama. Ketong harus memberikan waktu untuk tubuh ini juga menikmati apa yang disebut dengan istirahat. Atau harus juga memberi waktu untuk bersama dengan keluarga dan rumah tangga. Miris kalau anak-anak juga berkata, "Don saya pernah pun kesempatan lihat papa berdoa setiap hari Sabtu." Mereka tidak punya kesempatan untuk lihat papa dan mama duduk bersama dan panggil ketong untuk berdoa secara bersama. Tidak semua keluarga melakukannya. Kita harus jujur untuk mengatakannya. Karena apa? Kita tidak memberikan waktu untuk tubuh kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, menikmati waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk beristirahat dan rehat daripada seluruh kesibukan kerja kita. Itu penting Bapak dan Ibu. Waktu-waktu itu sangat penting. Tuhan Allah saja bekerja, tetapi Tuhan Allah tahu waktunya untuk berhenti dan beristirahat. Allah Sang Pencipta, Allah yang menjadikan segala sesuatu, Allah yang memulai dari nol untuk Bapak Ibu Saudara dan beta. Apalagi kita yang kemudian mengusahakannya. Apakah kita tidak punya waktu untuk diri sendiri dan bahkan juga tidak punya waktu untuk keluarga? Beta seringkali mengatakan, Bapak dan Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus, hati paling sakit kalau satu ketika orang datang bilang for mama atau orang datang bilang for papa, Ali tahu kesing, Ali pun anak tuh ada sakit, Ali tahu kesing. Ali pun kecil tuh datang bilang perbita. Sebenarnya Ali pun kecil tuh mau sekolah di sini. Tapi karena Ali dong mau, dia ikut saja. Bapak Ibu Saudara, Ali tahu kasing. Itu berarti bahwa Ali yang tahu kasing itu, Ali itu tidak punya kesempatan untuk duduk dan bercerita dengan anak-anaknya. Katong juga akan menjadi orang-orang yang malu. Kalau ketong tahu tentang keberadaan anak-anak kita itu dari orang lain. Kemudian ketong mempertanyakan di mana ketong punya posisi. Lalu kemudian ketong mempertanyakan siapa Tuhan. Mengapa pun dia cerita per orang, tapi dia pernah datang cerita per beta. Lalu kemudian katakan pada diri sendiri, berikanlah waktu untuk anak-anak dan keluarga, suami dan istri dan seterusnya. Berikanlah waktu pada mereka.
Sebab mereka juga punya hak untuk duduk bersama, berbagi dan berdoa dengan kita. Penyesalan itu biasa datangnya di belakang, terlambat dan terakhir. Dan sebelum kita menyesal Bapak dan Ibu, luangkanlah waktu itu untuk keluarga dan rumah tangga. Jangan pernah memberikan peluang bagi anak-anak picarita dompong hidup per orang lain. Picarita per tanta, picarita per om, picarita per pengasuh, picarita per pendeta lain. Sebelum datanglah bilang bergetung. Dan bahkan mungkin picarita per tetangga karena tahu tanta itu bisa dengar beta pun carita. Sebab mama dan papa tidak punya waktu untuk beta. Bapak Ibu, mudah-mudahan di sini sing ada papa-papa dan mama-mama itu. Atau mungkin di sini tidak ada anak-anak itu yang selalu ingin mencari orang lain untuk mencurahkan seluruh isi hatinya. Jangan kehilangan momen itu. Hanya karena apa? Katong pikir katong mau kerja. Katong pikir katong mesti dampingi itu, dampingi ini. Katong mesti pis sini, katong mesti pis situ. Katong mesti bikin ini, katong mesti bikin itu. Katong mesti begini, katong mesti begitu. Padahal katong tahu yang di dalam ini saja sesungguhnya hak mereka juga diabaikan oleh Bapak Ibu Saudara dan beta. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Jangan tunggu besok. Mulai dalam rumah gereja. Kalau itu memang benar belum dilakukan, berkomitmenlah dari dalam diri sendiri. Beta harus memulainya. Sebab mereka juga punya hak yang sama dengan orang lain. Untuk sama-sama dengan beta berbagi dan seterusnya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, di 13 ayat ini kita berbicara tentang kesimpulannya. Bagaimana kita memberikan waktu istirahat untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk alam lingkungan sekitar kita. Supaya semuanya seimbang satu terhadap yang lain. Dan yang kedua, kepedulian kita itu juga harus tetap kita tunjukkan setiap waktu, bukan saja terhadap orang lain, tetapi kepedulian kita itu harus kita tunjukkan. Dimulai dari dalam keluarga kita bersama dengan keluarga, anak-anak, suami istri, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita melakukannya, maka seluruh hak-hak kita akan terpenuhi dengan baik. Seluruh moral dan etika kita pun akan nampak dengan baik. Tuhan memberkati. Amin.
Mari jemaat silakan berdiri, kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata demikian, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus Tanah, para persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan pujian bersama dari Joanne dan Galilea. Disilahkan.
jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ungkapan syukur apa
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian-pemberian syukur kami. Menyadari sungguh Tuhan bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, terimalah dan berkatilah persembahan kami, agar apa yang kami berikan ini dapat berguna bagi perluasan pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita ada di dalam doa syafaat, kita akan dengarkan bersama paduan suara dari PKL Roy. Disilakan.
Happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was. Oh happy day. Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, the saints away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. He talks in when Jesus was, when Jesus was, Jesus was, the saints away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. He taught me to work. I can pray, I can pray, and He'll rejoice. See every day, every day. When Jesus was, when Jesus was, oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, happy day. Happy day, oh happy day, oh happy day. Elsa? Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, di mana Tuhan memberikan kepada kami lagi kesempatan untuk menyatu bersama dengan-Mu Bapa dalam rumah gereja Maranatha ini, untuk duduk dan berdoa, menyampaikan setiap apa yang harus kami sampaikan sebagai bagian daripada gumulan-gumulan kami kepada Tuhan. Sebab itu kami percaya Tuhan melihat kami, Tuhan menilai kami, dan Tuhan menjawab tiap gumulan kami.
Bahkan kami yakin dalam nama Yesus bahwa Tuhan yang baik tidak akan pernah jauh dari kami. Tapi biarlah ketika kami memasuki minggu baru besok, kami memasukinya dengan percaya bahwa Tuhan tidak jauh. Tuhan semakin mendekat. Bahkan Tuhan akan menunjukkan jalan apa yang harus kami lewati sebagai jalan baik dan benar di minggu baru pemberian Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, seluruh apapun yang kami alami dalam pergumulan kami, baik yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, juga tersebutkan Pendeta Nikolai Wakabesi dan Pendeta Yohrin Rutu Malesi yang sementara dirawat di rumah sakit, serta semua orang yang tidak tersebutkan nama satu berikut satu. Tapi ketika mereka mengalami itu, biarlah Tuhan menjumpai mereka dalam kesakitan mereka, supaya mereka tetap percaya satu hal, bahwa Tuhan ada dan siap menjadikan mereka sebagai alat kesaksian-Mu lewat kesembuhan yang mereka terima. Gumulan-gumulan bersama jemaat ini Tuhan, kami taruh kepada Bapa. Apalagi anak-anak yang akan meneruskan studi mereka ke perguruan tinggi pada persiapan-persiapan ini, ataupun yang akan berpindah ke SMA, SMP, Tuhan memberkati dan menyertai supaya mereka semua siap untuk berkompetisi di dunia pendidikan dengan pertolongan Tuhan, dan Bapa siapkanlah masa depan yang baik kepada mereka. Oleh karena itu ketika kami bergumul dengan umat ini dan seluruh apa yang dialami di setiap waktu, kami yakin bahwa gereja juga akan dimampukan oleh Tuhan untuk terus memberikan pelayanan yang baik. Oleh sebab itu semua pelayan di Gereja Protestan Maluku ini Tuhan memberkati, bukan saja yang berada di Klasis Kota Ambon. Dan oleh karena itu Tuhan, mari datang siapapun kami yang terpanggil untuk mengabdikan Dikau di Gereja Protestan Maluku ini. Tuhan Yesus mari datang dan menolong supaya kami tetap dimampukan oleh Tuhan untuk terus melakukan dan menghadirkan hal-hal baik lewat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Dan oleh sebab itu pelayanan ini bukan saja kami berbicara atau melakukannya di gereja, tapi pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah ini juga kami pertaruhkan kepada Bapa, baik di Indonesia ini maupun di kota Ambon ini ataupun di provinsi Maluku. Kami taruh untuk Tuhan. Biarlah para pemimpin kami yang tidak tersebutkan nama mereka satu berikut satu, tapi ketika Tuhan memberikan kepada mereka tempat dan kursi untuk duduk dan memerintah, biarlah hikmat Salomo ada pada mereka, supaya mereka berhikmat untuk melakukan banyak hal. Dan bahkan Tuhan, kami yakin bahwa mereka semua diutus Tuhan untuk menghadirkan shalom damai sejahtera Allah. Dan oleh sebab itu kami percaya Tuhan akan memberkati pemerintah kami ini. Dan kami tahu kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, dan di tengah-tengah apapun yang dikerjakan, di situ Tuhan berkarya, dan sesungguhnya mereka akan menjadi berarti dan melakukan apa yang berarti dan baik bagi rakyat. Kami tahu Tuhan berkenan untuk hal-hal baik. Kami tahu Tuhan memberkati untuk semua hal yang baik juga yang dilakukan. Dan oleh karenanya dalam kekudusan kuasa kasih-Mu yang ajaib, tidak ada yang sesungguhnya luput dari mata Tuhan. Dan sebab itu mari datang dan perhitungkan seluruh apa yang kami lakukan baik kepada Bapa. Dan ketika kami kedapatan melakukan salah dan dosa, ampuni kami Tuhan. Sebab sesungguhnya lewat pengampunan Tuhan kami mampu untuk melakukan hal-hal besar dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat kita. Kita melakukan PKJ 184 bait 1 dan 2. Yesus tergulung
Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan lakukanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan bersama. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaran kita, sesuai dengan perintah Yesus dalam Lukas 10 ayat 3 dan 19. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk, kita ada dalam saat teduh. Bapak dan Ibu saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kebaktian kita di minggu pagi ini telah selesai. Semua orang pun selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.